firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini, tanggal 25 Mei 2023, diambil dalam kitab Lukas 18 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Berikutnya perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, jadi Lukas 18, Yesus bercerita terkait dengan doa. Jadi doa itu harus berkualitas, juga harus ada kuantitas, secara kualitas dan kuantitas. Secara kualitas, bahwa doa itu harus disampaikan oleh orang-orang yang jauh dari dosa. Karena salah satu penghalang doa kita itu adalah keberdosaan, ketidaktaatan itu menghalangi. Jadi supaya kualitasnya baik, ya tentu kita harus koreksi diri. Kemudian kualitas yang kedua harus motivasi. Jadi motivasi itu harus motivasi rohani, bukan duniawi. Dan yang ketiga, harus doa yang berkualitas, yang seturut dengan kehendak Tuhan, kualitas. Jadi 3 kualitas doa, dan kuantitasnya dalam Lukas 18 tadi harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi berdoa juga tidak henti-hentinya. Mungkin ini juga salah satu yang seringkali yang membuat kita jadi kurang berdoa, mungkin malas berdoa, dan sering kita menganggap doa itu nggak ada gunanya gitu ya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kekuatannya. Oleh karena seringkali kita berharap ketika sekali berdoa langsung direspon. Padahal Tuhan bilang, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Nah, dalam perikop ini, Yesus mengilustrasikan satu situasi seorang perempuan janda yang punya perkara yang kemudian disampaikan kepada hakim yang tidak mengenal Tuhan, yang pastilah berbelas kasihannya nggak ada lah gitu ya. Nah, tapi oleh karena perempuan ini dia selalu memohon kepada hakim untuk diselesaikan perkaranya. Oleh karena apa? Oleh karena dia merasa terganggu, sehingga akhirnya diselesaikan. Nah, Tuhan Yesus bilang, hakim yang tidak mengenal saja, yang tidak mengenal Tuhan saja, pun akhirnya mendengarkan permintaan janda ini tadi. Apalagi Tuhan. Nah apalagi Tuhan. Nah, persoalannya sama kita, sejauh mana kita mau mendoakan sesuatu itu dengan terus-menerus, dengan tidak jemu-jemu. Perkataan tidak jemu-jemu, dan ini Yesus sendiri yang mengatakannya, dengan tidak jemu-jemu, mesek-sek, karo. Nah, bagaimana dengan
kita gitu ya. Ya tentu enam jadi renungan. Yang lebih bahaya lagi ketika kita melihat suatu persoalan itu begitu besar gitu ya, dan kita justru menilai perasaan kita, apalah arti sebuah doa gitu ya, apalah kekuatan sebuah doa dalam menyelesaikan suatu masalah yang besar. Satu masalah yang besar. Nah, tapi karena ini kan firman Tuhan, Yesus sendiri yang berbicara. Nah, kalau kita lihat situasi pada zaman itu, antara janda itu kategori dalam hubungan sosial zaman itu sebenarnya orang yang tidak diperhitungkan, orang yang diabaikannya sebetulnya itu. Janda-janda itu tidak ada haknya sebetulnya itu. Dan pemahaman orang Yahudi, janda itu sesuatu itu orang-orang yang yang terkutuk gitu ya. Orang yang enggak pun janda, perempuan saja pun tidak diperhitungkan gitu ya dalam orang Yahudi. Enggak usah dulu janda, adapun suaminya yang namanya perempuan tidak diperhitungkan, apalagi janda gitu. Apalagi janda. Nah, tentu bukan sesuatu yang patut untuk didengar oleh seorang hakim. Yang zaman itu ya hakim itu orang hebat. Ya. Dia mengatakan apapun itu sah. Hakim zaman itu mencidahkan sesuatu yang besar yang diminta oleh sesuatu yang begitu kecil gitu ya. Artinya ini sesuatu yang tidak mungkin sebetulnya direspon. Ya, permintaan orang yang kecil terhadap orang yang besar tidak patut juga. Ya. Mestinya dia tidak perlu dengar. Tapi dalam perumpamaan ini dikatakan akhirnya direspon. Nah, akhirnya direspon. Apalagi Tuhan, katanya seperti itu. Nah, apalagi Tuhan. Nah, jadi marilah kita pun berharap ya. Satu pengharapan karena janji Tuhan ini ya. Janji Tuhan dalam Lukas 1 ini, Lukas 18 ini. Percayalah bahwa Tuhan itu jauh lebih baik dari hakim tadi. Jauh lebih mendengar dari hakim tadi yang tidak mengenal Allah. Dan ya marilah, kalau selama ini kita kurang berdoa, kita lebih semangat lagi dengan tidak jemu-jemu, ya berarti tidak jemu-jemu, tidak henti-hentinya untuk mendoakan sesuatu yang menurut kita yang mustahil gitu ya. Sebagaimana janda ini terhadap hakim tadi. Dan Tuhan katakan akan merespon. Nah, jadi doa yang baik, doa yang punya kualitas, ya, berkualitas, tapi juga kuantitas. Doa yang berkualitas dan kuantitas. Tuhan simul dengan tadi bata dengan simakai kenca. Amin.